Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. 6 tahap proses pengembangan produk beserta contohnya by Andini Putri, Guru Pembimbing Irwanto SE. Pengertian 1. Pembentukan ide atau ideas, yaitu saat melakukan curah pendapat tentang konsep produk berdasarkan kebutuhan pelanggan, harga, dan riset pasar. Faktor-faktor berikut saat memulai konsep produk baru. 1. Target pasar, yaitu profil konsumen yang menjadi dasar pembuatan produk Anda. 2. Produk yang ada. Saat memiliki konsep produk, Anda baiknya mengevaluasi profil produk yang ada. 3. Fungsi. Meskipun belum memerlukan laporan terperinci tentang fungsi produk, Anda harus memiliki gambaran umumnya. 4. Menganalisis SWOT. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman produk di awal proses dapat membantu membangun versi terbaik dari konsep produk baru. 5. Menggunakan metode Scamper untuk menyempurnakan ide. Gunakan metode curah pendapat seperti Scamper yang melibatkan substitusi, penggabungan, adaptasi, modifikasi, penggunaan lain, eliminasi, atau penetapan ulang konsep produk. 2. Definisi produk. Setelah menyelesaikan kasus bisnis dan mendiskusikan target pasar serta fungsi produk, inilah saatnya menentukan produk. Tahap ini juga disebut sebagai penilaian atau pengembangan konsep dan fokus pada penyempurnaan strategis produk. Pertama, analisis bisnis. Analisis bisnis terdiri dari pemetaan strategi distribusi, strategi e-commerce, dan analisis pesaing yang lebih mendalam. Langkah ini bertujuan mulai membangun peta jalan produk yang ditentukan dengan jelas. Nilai manfaat. Nilai manfaat adalah masalah yang diatasi produk, pertimbangan perbedaannya dengan produk lain di pasaran. Nilai ini dapat berguna untuk riset pasar dan untuk mengembangkan strategis pemasaran. Strategis pemasaran. Setelah mengidentifikasi nilai manfaat dan keberhasilan, mulailah melakukan curah pendapat tentang strategis pemasaran yang sesuai kebutuhan Anda. Pertimbangan kenal yang diinginkan untuk mempromosikan produk, misalnya media sosial atau postingan blog. Metrik keberhasilan. Sangat penting untuk menjelaskan metrik keberhasilan di awal sehingga Anda dapat mengevaluasi dan mengukur keberhasilan setelah produk diluncurkan. Adakah metrik utama yang ingin di awal? Ini bisa berupa KPI dasar seperti nilai pemasaran rata-rata atau sesuatu yang lebih spesifik seperti goal yang diletakkan secara khusus yang relevan dengan organisasi Anda. 3. Pembuatan prototip. Selama tahap pembuatan prototip, tim akan secara intensif meriset dan mendokumentasikan produk dengan membuat rencana bisnis yang lebih detail dan mengusulkan produk. Selama fase pembuatan prototipe, Anda akan mengerjakan spesifikasi seperti 1. Riset risiko pasar. Potensi risiko apapun yang terkait dengan manufaktur produk dianalisis sebelum produk fisik dibuat. 2. Strategis pengembangan. Selanjutnya, Anda dapat memulai mengerjakan rencana pengembangan. 3. Analisis kelayakan. Langkah selanjutnya dalam proses ini adalah mengevaluasi strategis produk berdasarkan kelayakan. 4. MVP. Hasil akhir dari tahap pembuatan prototipe adalah produk standar yang layak. Anggap MVP sebagai produk dengan fitur yang diperlukan untuk peluncuran dan cukup untuk menjalankan fungsinya. Misalnya, sepeda MVP memiliki rangka, roda, dan sedel, tetapi tanpa keranjang atau bel. 4. Desain awal.
Selama fase desain awal, pemangku kepentingan proyek bekerja sama untuk menghasilkan produk berdasarkan prototipe MVP. Desain harus dibuat dengan mempertimbangkan audiens target dan melengkapi fungsi utama produk. Untuk menghasilkan desain awal, Anda akan 1. Mencari bahan. Mencari bahan memainkan peran penting dalam merancang mockup awal. 2. Menerima umpan balik awal. Ketika desain selesai, mintalah umpan balik awal dari manajemen senior dan pemangku kepentingan proyek. 5. Validasi dan pengujian. Tahap ini memastikan bahwa setiap bagian dari produk, mulai mengembangkan hingga memasarkan, berfungsi secara efektif sebelum dirilis ke publik. Untuk memastikan kualitas produk, lakukan hal berikut. 1. Pengembangan dan pengujian konsep. Anda mungkin merancang prototipe, tetapi tetap harus mengatasi masalah yang muncul saat mengembangkan konsep. Ini melibatkan pengembangan perangkat lunak atau produksi fisik dari prototipe awal. 2. Pengujian front-end. Selama tahap ini, ujian fungsi front-end terkait fisiko, kode pengembangan atau kesalahan yang berdampak langsung pada konsumen. Ketiga, uji pemasaran. Sebelum memulai memproduksi produk akhir, uji pemasaran terkait fungsi dan kesalahan. 6. Komersialisasi. Sekarang Anda telah menyelesaikan desain dan menguji kualitas pengembangan dan strategis pemasaran. Anda harus yakin dengan intensi akhir dan siap memproduksi akhir. Pada tahap ini, Anda harus mengerjakan 1. Pengembangan produk. Ini adalah pembuatan fisik produk yang akan dirilis ke pelanggan. 2. Implementasi e-commerce. Setelah produk dikembangkan dan siap diluncurkan, tim pengembangan akan mulai meluncurkan materi e-commerce. Contohnya, cara Figma meluncurkan fitur produk mereka. Dimulai pada tahun 2012, Figma adalah alat desain UI kelas profesional pertama yang dibangun sepenuhnya di browser. Saat ini, Figma telah berkembang menjadi pesaing utama aplikasi web design. Misalnya adalah membuat desain yang dapat diakses lebih banyak orang untuk membantu mereka mewujudkan kreativitas. Mereka menunjukkannya dengan harus menambahkan fitur produk baru, seperti beberapa kemampuan alur, pengatur waktu, curah pendapat, dan papan tulis interaktif. Mengkoordinasikan rilis perangkat lunak yang berhasil dan membangun kepercayaan melalui transparansi. Bakas studi kasus kami untuk mempelajari secara Figma menggunakan Asana untuk mengelola backlog pengembangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.